Selamat sore adik-adik semua, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ada sukacita, joy. Sukacita, ui. Nah, hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah tunas pekabaran Injil. Dengan sukacita bersama mama papa di rumah, mari kita mensyukuri kasih Tuhan dengan menyanyikan secara berturut-turut lagu Hari Lepas Hari, Dari Terbit Matahari, Besar Kecil Tinggi Rendah, dan Yesus Pokok. Matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji namanya Tuhan, puji namanya pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Besar kecil, tinggi rendah, semua diciptakannya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Adik-adik yang diberkati Tuhan, di sore ini kita akan memulai ibadah tunas pekabaran Injil kita. Kita akan berdoa pembukaan. Dengan sikap doa kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di saat ini kami boleh berkumpul lagi walaupun di rumah kami masing-masing. Kami mau beribadah kepada Tuhan dalam ibadah tunas pekabaran Injil. Kami mohon Tuhan mau berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami landaskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, di sore ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. Titus 3 ayatnya yang kelima, kita akan baca secara bersama-sama. Semuanya sudah dapat? Tapi sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kita akan membaca sebagian dari berita firman Tuhan. Kami mohon agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi kami, agar firman Tuhan yang kami baca dapat kami mengerti dan kami lakukan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Titus pasal 3 ayatnya yang kelima kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan kita di sore hari ini. Nah, adik-adik, di sore ini Kakak Gia akan membawakan sebuah cerita yang berjudul $1 dan 11 sen. Tetapi sebelum Kakak Gia menceritakan cerita itu, Kakak Gia mau mengingatkan kembali adik-adik tentang ayat hafalan yang hari Minggu kemarin adik-adik sudah hafal. Kita mulai dari anak ibu pria dan anak kecil yang terdapat pada Matius 5 ayat 44. Kita hafal secara bersama-sama. 1, 2, 3. Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Amin. Yang kedua, untuk anak tanggung dan anak remaja yang terdapat pada Matius 5 ayat 46. Kita akan hafal secara bersama-sama. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Matius 5 ayat 46. Amin. Nah adik-adik, setelah kita sama-sama menghafal ayat hafalan kita, di saat ini Kakak Gia akan membawakan sebuah cerita yang berjudul $1 dan 11 sen. Untuk itu adik-adik semuanya duduk yang manis, lalu mau mendengarkan cerita dari Kakak Gia. Ada seorang anak yang bernama Sally. Sally ini berumur 8 tahun. Waktu Sally mendengar ibu dan bapaknya berbicara tentang adiknya George, sang adik yang sedang menderita sakit yang sangat parah, satu-satunya kemungkinan untuk menyelamatkan George adalah dengan jalan operasi yang mahal. Biaya yang mereka punya tidak cukup untuk membayar harga operasi semacam itu. Mama dan Papa Sally hanya bisa berdoa dan menangis. Dalam tangisan mereka, Papa Sally berbicara dengan lirih. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan George.
Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat mendengar pembicaraan Papa dan Mama, Sally cepat-cepat masuk ke kamar tidurnya dan menutup pintu, lalu mengambil celengan dari tempat persembunyiannya. Sally membuka celengan tersebut dan meletakkan semua uangnya di lantai, dan memulai menghitung satu persatu secara cermat sampai 3 kali. Dengan membawa uang tersebut, Sally menyelinap keluar rumah dan pergi ke toko obat yang tidak jauh dari rumahnya. Saat sampai di toko obat, Sally menunggu dengan sabar sampai sang apoteker itu memberi perhatian kepadanya. Tapi sang apoteker itu terlalu sibuk dengan orang-orang lain yang membeli obat dan tidak bisa diganggu oleh seorang anak kecil yang berusia 8 tahun seperti Sally. Nah, walaupun begitu adik-adik, Sally tidak pernah berputus asa. Dia berusaha dengan menggoyang-goyangkan kakinya, tetapi gagal. Akhirnya, Sally mengambil uang koin yang Sally miliki, lalu melemparkannya ke kaca etalase dan berhasil. Dia berhasil mengambil perhatian sang apoteker. Nah, setelah Sally mendapat perhatian sang apoteker menghampiri Sally lalu bertanya kepada Sally dengan penuh amarah, "Hei, apa yang kamu perlukan?" Dengan sopan, Sally menjawab bahwa saya membutuhkan keajaiban. Saya datang ke sini karena adik saya sedang sakit dan saya ingin membeli keajaiban. Sang apoteker tiba-tiba ternganga melihat Sally dan bertanya, "Apa?" Lalu Sally kembali menjawab kepada sang apoteker bahwa papa saya mengatakan hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan adik saya. Jadi, berapa harga keajaiban itu? "Kami tidak menjual keajaiban itu, adik kecil," kata apoteker itu. "Saya tidak bisa menolongmu. Tetapi saya punya uang untuk membeli keajaiban itu. Katakan saja berapa harganya," kata Sally kepada sang apoteker. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tiba-tiba ada seorang pria yang gagah, berpakaian rapi, berhenti dengan mobilnya dan berdiri di depan Sally lalu bertanya, "Keajaiban jenis apa yang Anda butuhkan, Sally?" Lalu Sally menjawab kepada sang pria itu, "Saya tidak tahu." Dengan air mata yang mulai menetes, dia kembali bercerita bahwa, "Saya hanya tahu adik saya sedang sakit parah. Mama mengatakan bahwa adik membutuhkan operasi. Tapi papa dan mama tidak mampu membayarnya. Tetapi saya juga mempunyai uang," kata Sally. Lalu sang pria itu bertanya kepada Sally, "Berapa uang yang kamu punya?" Sally menjawab, $1 dan 11 sen dengan bangganya. Lalu sang pria itu kembali berkata kepada Sally bahwa, "Wah, kebetulan sekali, $1 dan 11 sen untuk membeli keajaiban itu dapat menolong adikmu." Dia mengambil uang itu dan memegang tangan Sally sambil berkata, "Bawalah saya kepada adikmu. Saya ingin bertemu dengan papa dan mamamu." Adik-adik mau tahu siapakah pria yang menolong Sally itu? Ternyata dia adalah seorang dokter bernama Carlton Armstrong, seorang ahli bedah terkenal yang penuh kasih dan tulus melakukan operasi tanpa biaya sepeser pun. Nah, setelah itu kedua orang tua Sally merasa bahagia mendapat keajaiban yang terjadi dalam kehidupan Josh. Kata Mama, "Saya tidak bisa membayangkan berapa harganya." Sally tersenyum. Dia tahu berapa harga keajaiban itu, $1 dan 11 sen. Nah, adik-adik semua, dari cerita tadi ada hal-hal bermakna yang harus diambil seperti 1. Rela berkorban dan berusaha. Yang kedua, kasih yang tulus untuk menolong tanpa meminta upah. Yang ketiga, doa yang penuh keyakinan. Tuhan mendengar dan menjawab semua permintaan adik-adik pada waktu yang kita butuhkan. Amin. Nah, adik-adik, demikian cerita yang berjudul $1 dan 11 sen. Untuk mengalami cerita itu, kita sama-sama bernyanyi "Saat Ku Tak Melihat Jalan". Saat
berdoa bagi Tuhan dalam doa syafaat. Untuk itu kakak minta semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, lalu mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur yang tak terhingga atas penyertaan Tuhan, atas cinta dan kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami masih ada di saat ini, kami masih hidup, semua karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena tidak ada Tuhan yang besar, tidak ada Tuhan, kami tidak mampu melakukan apa-apa Tuhan Yesus. Tuhan, di saat ini kami datang kepadamu, kami membawa seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami mau datang berdoa bagi adik-adik asuhan kami yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan berkati mereka semua dalam pendidikan mereka, dalam semua yang mereka upayakan. Tuhan berkati agar mereka selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang penuh dengan sopan santun, anak-anak yang mau menghargai sesama, mengasihi sesama, anak-anak yang selalu menaati apa kata orang tua, anak-anak yang selalu pintar dalam berprestasi. Tuhan Yesus, tolong curahkan kepintaran bagi mereka agar melalui mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa bagi orang-orang tua. Kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan kami yakin bahwa semua yang berpengharapan di dalam Tuhan selalu hidup dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini kami juga berdoa untuk kami selaku para pengasuh. Kami lemah dan tak berdaya jika tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa yang selama ini telah kami lakukan Tuhan. Kami semua karena cinta, karena pertolongan Tuhan, kami terus disemangati, kami terus punya semangat untuk mau melayani anak-anak Tuhan. Meskipun saat ini ibadah dari rumah, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, di saat ini kami juga kalau berdoa untuk persembahan syukur yang telah kami berikan Tuhan. Kami berkati persembahan syukur itu agar berguna untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Tuhan, di saat ini kami berdoa untuk sekolahan Minggu Tunas Pekabaran Injil Posko Horer. Tuhan berkati segala upaya yang telah kami upayakan, kiranya segala upaya itu dapat Tuhan berkati, dapat memperbesar nama Tuhan, dan Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk dunia ini yang telah tengah digumuli oleh virus corona. Tuhan, kami mohon, kami bergumul Tuhan, lalukanlah semuanya ini daripada kami, agar kami dapat hidup tenang dan penuh dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Kami mohon ampun untuk segala salah dan dosa yang telah kami berbuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah tunas pekabaran Injil kita di sore hari ini akan segera selesai. Kita akan segera menerima berkat Tuhan. Untuk itu kakak persilakan semuanya berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Saya Tahu Saya Siap. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Nah, kita akan menerima berkat Tuhan semuanya, sikap doa yang baik, lalu kita berdoa mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena ibadah tunas pekabaran Injil kita di saat ini telah selesai. Terima kasih karena Tuhan telah menjaga ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan di saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, tapi kami sebelum mengakhiri
Kami mohon berkat dan ibadah Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera serta cinta dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus mau menyertai kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ibadah tunas kita di sore hari ini telah selesai. Selamat sore adik-adik semua. Shalom. Aku mengasihi engkau. Dadah.